Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Khairun Nisa dengan NIM 120450029 dari TPB 2 Prodi Sains Data. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai tugas pengantar komputer dan software. Pada tugas kali ini kami ditugaskan untuk mengerjakan sebuah program yang berisikan ada pengulangan, array, dan percabangan menggunakan aplikasi C++ dan Flogarithm. Nah, di sini saya sudah membuat 2 program, dan di program ini saya latar belakangnya membuat program ini adalah supaya memudahkan untuk menghitung. Jadi lebih tepatnya ini bisa dijadikan sebagai kalkulator gitu untuk hal-hal yang sederhana. Saya akan membuat yang sederhana. Oke, saya akan menjelaskan struktur-struktur yang terdapat pada aplikasi C++ dan Flogarithm. Kita mulai. Oke, saya share screen dulu. Di sini saya sudah menyiapkan aplikasi dan C++-nya. Oke, kita perbesar. Oke. Kita open. Di sini tugas 1 PK. Nah, di sini saya membuat mata pelajaran fisika. Dalam mata pelajaran fisika ini saya menggunakan objek yaitu hukum gaya. Nah, jadi codingannya adalah yang pertama kita masukkan yaitu encode IOStream. Ya, ini adalah sebagai intinya ya. Lalu kita masukkan using namespace std. Selanjutnya kita masukkan integer main. Integer main ini wajib untuk mendeklarasikan semuanya ya. Lalu saya mendeklarasikan lagi integer pilihan di sini. Kenapa pilihan? Karena nanti fokusnya adalah untuk ke pilihannya itu sendiri. Jadi saya langsung cout, di sini cout, sampai bawah sini cout. Di sini cout yang saya keluarkan adalah data diri saya sendiri, yaitu Herunisa 120450 TPB 2. Setelah itu kita masukkan judulnya, itu program fisika materi hukum gaya. Setelah itu kita masukkan pilihannya. Pilihannya itu ada yang pertama perhitungan gaya atau F, menghitung massa benda M, atau menghitung percepatan A. Sini kita kasih handle ya supaya dia nanti ketika di run dia ke bawah. Ini kita masukkan in-nya atau input yang akan kita masukkan adalah pil, karena kita di sini mengintegrasikan pil kan, pilihan. Lalu ini untuk if pilihan pertama, jika pilihan pertama di sini kita akan meminta menginputkan M dan A di situ ya. Jadi kita masukkan integer I-nya, di mana I sama dengan 0 dan I kurang dari 2, I++. Di sini maksudnya adalah array yang banyak kita gunakan itu 3. Jadi karena 3 jadi di sininya 2 gitu. Karena kan kalau di for C++ kita menghitungnya ada 0, 1, 2. Jadi totalnya 3 gitu. Jadi yang pertama kita masukkan yang percobaan ke sesuai dengan for yang kita masukkan, array yang sudah kita masukkan. Di mana I plus 1. Jadi I plus 1 atau I plus plus. Lalu kita diminta cout-nya kita diminta untuk masukkan nilai M. Dan di si in-nya kita masukkan M-nya berapa. Lalu kita masukkan cout lagi dan itu masukkan nilai A percepatan.
maka si ini ada kita masukkan A. Dan untuk for yang keduanya, di mana I sama. Nah, di sini kita masukkan rumusnya, perhitungannya supaya aplikasi ini berjalan. Gitu. Di mana hasil F, jadi masukkan hasil F adalah yaitu hasil dari perhitungan yang sudah diinputkan M dan I. Selanjutnya else, ketika kita memilih if, pilihan 2, di sini kita akan meminta untuk menginputkan F dan A sebanyak 3 kali. Kita masukkan integer J-nya, karena kenapa J? Tadi yang pertama sudah I, dan kalau seandainya kita menginteger I lagi tuh nanti nggak jalan aplikasinya gitu. Programnya. Jadi untuk pilihan kedua kita masukkan integer J, di mana J adalah sama dengan 0 dan J kurang dari sama dengan 2 dan J plus plus. Ya, sama seperti yang awal. Dan kita sama si out-nya percobaan keberapa. Nanti setelah itu ini adalah array-nya. Setelah itu kita masukkan, si out-nya adalah untuk memasukkan nilai F atau gaya, dan di sini kita menginputkan di mana yang sudah kita integrkan J, yaitu J. Dan F atau gaya sudah kita masukkan, setelah itu si out-nya masukkan nilai A atau percepatan, dan kita diminta untuk menginputkan A. Lalu for lagi, di mana ini kita untuk memberikan tugasnya, yaitu di mana M sama dengan F bagi A. Sesuai rumus hukum gaya, lalu kita siapkan hasil M ke berapa, adalah, dan di sini satuannya kita memberi K. Dan untuk else pilihan ketiga, di mana rumus yang kita gunakan, nanti yang akan digunakan adalah F dan M. Sebanyak 3 kali array-nya, di mana for K, integer K. Jadi yang kita gunakan, yang kita integerkan adalah K. Di mana K adalah sama dengan 0, dan K kurang dari sama dengan 2, dan K plus plus. Dan si out-nya, kita diminta untuk memberikan percobaan ke 1, yaitu K plus 1, ini adalah array-nya, si out-nya. Dan ini adalah masukkan nilai F, kita diminta untuk masukkan nilai F, dan setelah itu kita menginputkan F. F-nya berapa, sesuai dengan integer yang sudah kita deklarasikan. Lalu si out lagi, masukkan nilai M, dan ini adalah tugasnya. For yang kedua, tugasnya di mana A sama dengan F dibagi M. Hasil ke berapa? Si out-nya K plus 1 adalah satuannya untuk A sendiri adalah M per S. Oke, sekarang kita coba run. Compile and run. Agak sedikit lama. Oke. Nah, di sini ada si out yang sudah kita beri si out tadi di awal kan, yaitu saya menjelaskan ada data diri saya pribadi, yaitu Bisa 1204502932. Lalu si out-nya program fisika, yaitu yang pertama ada perhitungan gaya, menghitung massa benda, dan menghitung percepatan. Jadi kita akan mencoba satu saja ya untuk mempercepat waktu, di mana ini sih kita akan diperintahkan untuk nomor perhitungan yang Anda pilih di antara 1, 2, dan 3. Jadi kita akan memasukkan 1 misalnya ya. Ketika kita memilih 1, kita diminta untuk menginputkan angka di percobaan pertama, yaitu di mana masukkan nilai M. Kita masukkan nilai M-nya 2, kita enter lagi. Lalu kita diminta untuk masukkan nilai A atau percepatan, di mana A misalnya kita buat 4. Udah, array-nya kita diminta untuk memasukkan percobaan kedua, di mana 3 dan 6. Lalu kita ambil lagi, dan di percobaan ketiga kita juga diminta untuk masukkan nilai M, itu 7, masukkan nilai A ada 2. Maka ketika di enter program yang kita buat ini kan sesuai dengan perkalian antara M dan A, jadi 2 kali 4 sama dengan 8, 3 kali 6 sama dengan 18, dan 7 kali 2 sama dengan 14. Jadi begitu sistem kerjanya. Oke, sekarang kita buka lagi program yang kedua.
Nah ya, saya lupa menyimpannya. Biasanya kita cari aja. Saya lupa di mana. Ya, kalau gitu saya akan menjelaskannya dulu, flow chartnya dulu. Oke. Nah, ini adalah bentuk visual dari program yang tadi saya buat ya. Di mana ini ada kita integer main. Nah, oke. Jadi ini kita pilih integer, lalu variabelnya kita namanya main. Lalu ini integer pilihannya. Lalu ini kita masukkan output atau cout ketika di C++. Dan ini input pilihannya. Pilihannya kalau di C++ kita yang menyebutnya si in ya. Dan untuk ketika pilihan pertama arah percabangannya ke sini, dan untuk pilihan kedua arah percabangannya ke sini, dan untuk pilihan ketiga arah percabangannya ke sini. Oke. Dan ketika memasukkan lebih dari 3, maka dia akan ke false atau tidak ada, karena kita hanya meminta untuk menginputkan 3 saja ya. 3-nya itu kita nanti ada di yang di percabangannya ini ya. Lalu kita masukkan array-nya, di mana kita hanya memasukkan array sebanyak 3 kali. Lalu kita mengintegrkan i, nah i, di mana i 0 to 2, 0, 1, 2, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi bukan 1, 2, 3 atau 0, 1, 2, 3, tapi 0, 1, 2 karena dimulai dari 0 gitu. Lalu kita masukkan ke output percobaannya. Output yaitu tadi percobaan ke berapa, outputnya i plus 1, di mana nanti untuk array-nya yaitu 1 ditambah 1, 1 ditambah 2 ditambah 1 tambah 1 tambah 1 seterusnya gitu kan. Lalu masukkan kita diminta dimasukkan nilai massa, dan di sini kita diminta menginputkan massanya, di mana integernya adalah i yang sudah kita integerkan di awal. Lalu sampai di sini output masukkan nilai a, lalu kita akan menginputkan nilai a. Dan di sini adalah kerjanya. Nah, ini variabel assign. Assign ini kan tugas gitu kan ya. Tugasnya yaitu untuk mengerjakannya yaitu m kali a gitu. Oke. Output hasil f ke berapa? Minta ke 1, ke 2 atau ke 3. Nah, ini outputnya sesuai dengan hasil f-nya tadi kan ya. Maka outputnya segini. Oke. Sesuai ya, untuk sebelahnya juga sama. Yang dibedakan hanya di rumusnya dan di integerannya gitu kan ya. Kalau yang di sini kita mengintegrkan i, di sini kita mengintegrkan j, maka di sini kita mengintegrkan k gitu. Dan rumusnya kita bedakan. Oke, kita coba run. Nah, sama seperti awal tadi kita langsung diminta untuk masukkan nomor perhitungan yang berapa yang akan kita pilih. Oke, kita masukkan kedua misalnya. Percontohan kita masukkan nilai gayanya 4. Maka nilai percepatannya 2. Terus di percobaan kedua kita masukkan 6, 4, dan ini langsung 8. Percobaan ketiga 8 dibagi 4 gitu kan ya. Percepatan nggak bisa nih. Nah, jadi gini hasilnya. 8 dibagi 4 sama dengan 2, 6 dibagi 4 sama dengan 1,5, dan seterusnya. Oke. Kita balik lagi, kita cari filenya dulu ya, di mana ya? Lupa. Mana ya?
Kita buka dulu flow chartnya ya di program kedua saya ini. Ya, jadi di program kedua ini saya mengambil pelajaran matematika ya. Di pelajaran matematika ini saya hanya yang simpel saja, yaitu bangun datar, perhitungan persegi, persegi panjang, dan segitiga sama kaki. Yaitu saya bilang tadi, saya menggunakannya untuk sebagai kalkulator gitu, latar belakangnya supaya memudahkan untuk ini menghitung bagi anak-anak gitu. Tapi ya kalau untuk anak-anak harusnya belajar hitung ya untuk mengeceknya ya. Oke. Ya seperti yang pertama tadi kita masukkan integer main-nya dan integer pilihan ya. Kalau yang tadi kita pakai pil, sekarang kita pakai pilihannya apa-apa. Habis itu kita masukkan output-nya. Output untuk memperkenalkan diri. Lalu ada output bangun datar, persegi panjang, segitiga sama kaki. Di sini saya memberikan pilihannya, menanyakan apa yang akan Anda hitung gitu kan ya. Kita masukkan input pilihannya. Ketika pilihan 1, dia akan diarahkan ke sini. Ketika pilihan 2, dia akan diarahkan ke sini. Dan ketika pilihan 3, dia diarahkan ke sini. Tapi selain 3, maka dia akan ke false. Artinya tidak terdeteksi gitu. Nah, ini saya memberikan penjelasan dulu ya, persegi itu apa gitu kan ya, jadi supaya lebih jelas gitu kan. Jadi persegi adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang sama panjang dan memiliki 4 buah sudut. Dan jadi kita masukkan, kok tadi arraynya saya masukkan 3, saya hanya di sini hanya masukkan array 2, sebanyak 2. Nah, seperti yang saya jelaskan, kalau 2 berarti I 0 itu 1, karena 0, 1 gitu kan. Kalau 3, 0, 1, 2, totalnya 3 gitu. Oke. Sama ini kita. Saya membuatnya kurang lebih mirip dengan yang sebelah, karena yang penting kita di sini paham gimana cara menggunakan percabangan, array, dan pengulangan gitu kan ya. Oke, di sini sama kita masukkan percobaan keberapa, outputnya keberapa, masukkan sininya. Di sini kan kita meminta masukkan hanya sisi, arraynya F sisi gitu. Jadi kita hanya dimasukkan sisinya berapa. Hanya diminta untuk memasukkan angka sisi gitu, yang diketahui sisi, ya, ibaratnya kayak gitu kan. Beda kalau yang di pilihan kedua ini kita diminta untuk masukkan P dan L, yaitu rumus persegi panjang kan P kali L gitu ya. Dan di sini kita masukkan integer J, di mana 0 itu 1, sama, karena kita dimasukkan arraynya 2, untuk percobaan keberapa, J-nya berapa, di sini integer I, di sini integer J, dan di sini integer K gitu. Dari sini assign-nya atau pekerjaannya adalah di mana luas persegi panjang. Sini kita gunanya apa? Fill. Selain ini untuk mendeklarkan assign yang kita akan kerjakan di sini gitu kan. Output hasil L-nya, ini tugas yang akan dikerjakan nanti, di mana kita sudah menginputkan P dan menginputkan L, maka kerjanya adalah P kali L. Nah, maka di sini kita akan keluar, di mana L adalah J yang sudah kita masukkan tadi. Maksudnya bukan J yang sudah kita masukkan, tapi integer yang sesuai dengan yang sudah kita declare. Maka outputnya adalah sentimeter. Oke, kita coba run-nya. Untuk seterusnya sama. Kita akan masukkan perhitungan sama kaki ya. Nah, ini kan sedikit rumit tuh, sama kaki kan rumusnya setengah kali alas kali tinggi gitu kan. Tapi kita kenapa kita harus membuatnya lebih mudah gitu kan ya. Segitiga sama kaki adalah segitiga istimewa yang memiliki 2 sisi sama panjang. Yaitu kita masukkan percobaan pertama ada 4, masukkan tingginya 6. Terus untuk percobaan kedua kita masukkan 6, lalu tingginya 8 cm. Maka hasilnya adalah 12 dan 24 cm. 12 di untuk percobaan pertama dan 24 di percobaan ketiga. Oke. Saya lupa di mana, jadi sini kita akan mencoba langsung aja ya, kita ubah dari flow chartnya ini, kita ubah ke kode keyword atau dibentuk ke C++.
Jadi seperti ini ya, ini udah saya langsung otomatis karena saya mengerjakannya di flowchart-nya dulu gitu kan supaya lebih mudah. Nah, di sini kita bisa memilih kita mau buka lewat aplikasi apa, tapi kita kan pakai C++. Jadi kita salin. Maka ketika di C++, kita buka kontrolnya saja. Nanti maka ini langsung kodenya terlampirkan di aplikasi C++. Ini penjelasannya sama, di mana sebenarnya ini yang kalau dari flowchart dia lengkap sebanyak ini ya. Tapi yang kita pelajari, yang saya pelajari adalah cuma include iostream dan using namespace std untuk perpustakaannya. Ini hindernya. Ini juga saya tidak paham sih ini apa karena saya tidak belajar kan ya. Lalu kita langsung saja penjelasan ke integer main-nya, yaitu ya integer main dan pilihan yang kita deklarasikan kan ke integer. Lalu ini kita masukkan cout-nya. Dan ini program dasarnya berapa, sama seperti yang tadi. Dan cout-nya ketika dia memilih pilihan pertama, ini kita supaya lebih rapi. Ketika dia memilih pilihan pertama, maka akan diarahkan ke for yang pertama, yaitu integer i yang sudah kita deklarasikan, integer i di mana kurang lebih sama dengan 1, i plus plus, dan kita diminta untuk memasukkan panjang sisi. Karena persegi yang diketahui cuma 1, karena sisi kali sisi rumus luasnya, maka kita diminta memasukkan sisi. Dan ini adalah tugas yang akan dikerjakan oleh program, yaitu di mana sisi kali sisi sesuai dengan declare i. Lalu hasil luas perseginya berapa, kini kita cout-kan. I plus 1 ini adalah untuk ya array-nya, di mana ya ketika percoba luas persegi ke 1 dan kedua itu pakai rumus ya, cout yang ini tapi tanpa petik. Lalu maka di sini adalah cout L-nya yang diminta di sini nih, L dari sini. Lalu ini kita cout-nya lagi untuk satuannya adalah sentimeter. Sama seperti pilihan kedua, ketika di pilihan kedua dia memasukkan, ketika diminta untuk dia memilih nomor 2, maka yang keluar adalah tentang rumus persegi panjang. Di situ saya akan menjelaskan dulu persegi panjang itu apa, lalu saya langsung memberikan array-nya, yaitu array-nya sebanyak 2 kan, P-nya 2, L-nya 2. Jadi misalnya nanti ketika ada pengulangan dia diminta untuk masukkan P-nya 2 kali, L-nya 2 kali gitu, karena untuk ada 2 percobaan gitu kan. Oke, kita langsung aja, dimana ini integernya J, dimana untuk J adalah sama dengan 0, J kurang lebih sama dengan 1, dan J plus plus. Dimana saya adalah percobaan keberapa sesuai ini, J plus 1-nya masukkan, dan kita diminta untuk masukkan panjang, dimana panjang ini kita akan mendeklarasikan di atasnya adalah P, maka di sini kita juga P. Gitu. Ketika ini kita ganti huruf lain, maka ini nggak bakal jalan, karena kita mendeklarasikan di awal adalah P gitu kan. Lalu kita memasukkan lebar, L. Dan ini adalah rumus, ini adalah assign-nya atau tugas yang akan dikerjakan oleh program, yaitu di mana hasil L persegi panjang ada J plus 1, di mana L adalah integer yang sudah kita deklarasikan, yaitu J. Maka hasil yang akan keluar adalah L, di mana L ini adalah luas, yang saya maksud adalah luas persegi panjang, dan CM. Lalu kita ketika memilih pilihan ketiga, di sini kita akan mengarahkan ke segitiga sama kaki gitu kan ya. Segitiga sama kaki, maka di sini ya seperti di atas diminta untuk masukkan percobaan keberapa, integernya kita masukkan integer K, lalu kita di mana K sama dengan 0, K kurang dari 1, dan K plus plus di sini ya. Nanti kita diminta masukkan, ini ada untuk array-nya, dan di sini adalah masukkan nilai alasnya, kita diminta, dan di sini ada alas ya, karena di sini kita mendeklarasikan alas gitu kan ya. Di sini kita juga mendeklarasikan tinggi gitu. Kenapa di sini nggak ada hubungannya. Lalu di sini adalah assign-nya gitu. Oke, kita coba run. Oke, misalnya di sini ini kalau ini dihapus juga tidak masalah ya. Oke, ini karena hilang ya filenya, saya lupa di mana naruhnya. Oke, sini kita sama hero. Waduh, kok hilang?
tugas 2 ya. Kita tunggu compile and run. Nah, ini sesuai kurang rapi ya kalau di flowchart tuh kan dia langsung ke bawah, tapi di sini karena di sini kan kita balik lagi ke atas ya. Sorry. Kita ke atas ya, di mana di sini kan mana di sana ini kan kita jadi satu si outnya ya kalau sudah dipindahkan, jadi sedikit kurang rapi gitu. Tapi kalau misalnya mau dibuat ke bawah juga bisa ya, itu tapi tetap dikasih keterangan si out dan tanda petik gitu kan. Jadi kita sih akan masukkan perhitungan satu aja ya sisi supaya lebih mudah gitu kan ya. Di mana panjang sisi yang pertama adalah 2, langsung ke percobaan kedua di mana panjang sisi yang kedua adalah 4. Maka 2 kali 2 sama dengan 2 di sini kita fokus di sini. Dimana 2 kali 2 sama dengan 4 cm dan hasil luas persegi yang kedua adalah 16 cm. Di sini kurang rapi saja ya untuk menyatukannya gitu ya. Di sini karena jadi kita siautnya cm, siautnya adalah dan siautnya hasil luas persegi, maka dia jalannya ke bawah gitu kan ya. Apa? Jadi sekian yang dapat saya sampaikan ya, singkat saja. Oke, singkat saja saya menjelaskannya. Saya harap memuaskan dan saya tentunya akan lebih belajar lagi untuk yang lain-lainnya supaya lebih kita masuk ke tahap yang lebih rumit gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga memuaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.